Oke, kita lanjutkan yang barusan, seri barusannya. Jadi, kepotong sedikit tadi videonya, maaf ya. Oke, sekarang, nah kita lihat berarti dari sini kita lihat tadi ya, bahwa pertanyaannya adalah berapakah jarak benda itu dari posisi awal. Posisi awalnya adalah pada saat T sama dengan 0, yaitu 1,2. Kemudian posisi akhirnya adalah saat T sama dengan 1, berarti 2,9 tadi. Nah, jarak antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 adalah delta Y kuadrat ditambah R itu akar dari delta Y kuadrat ditambah delta X kuadrat. Delta Y-nya adalah 7, 7 kuadrat, delta X-nya adalah 1 kuadrat. Berarti akar 49 tambah 1 akar 50. Akar 50 itu sama dengan akar dari 25 kali 2, atau sama dengan 5 akar 2. Kalau gitu jawabannya yang C. Oke. Nah, oke, ini bisa saya hapus. Kita lanjutkan. Ke soal berikutnya. Nah, di sini kita lihat sebuah balok berada pada suatu bidang miring dengan elevasi 60 derajat. Dengan elevasi 60 derajat, massa balok itu 1 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Gaya minimum untuk mendorong balok itu menyusur bidang ke atas sebesar 10 Newton. Oke, nah koefisien gesekan kinetik yang mungkin adalah berapa? Jadi ini saya punya balok seperti biasa, ini seperti ini kira-kira ya. Nah, balok ini masanya 1 kg. Kalau gitu 1 kg masanya berapa? Berarti masanya sama dengan 1 kg. Berarti beratnya ini 1 kali 10 karena gravitasinya berapa? Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Berarti ini 10. Ini jadi beratnya ya, massa kali gravitasi. Oke. Nah, sekarang gaya minimum untuk mendorong. Saya punya gaya di sini. F minimum gitu. F minimumnya ini adalah berapa? 10 Newton gitu. Untuk mendorong balok itu menyusul bidang ke atas adalah 10 Newton. Artinya 10 Newton ini adalah gaya minimal supaya bisa menyusur bidang ke atas gitu. Nah, pertanyaannya gaya koefisien gesekan kinetik yang mungkin antara balok dengan bidang miring. Oke, karena di sini kita nggak tahu data percepatannya ya, kita bisa menggunakan konsep gesekan kinetik dulu dalam keadaan setimbang. Nah, atau tepat akan bergerak, jumlah gayanya itu sama dengan 0. Artinya ketika kita dorong ke atas, ini kan ada gaya gesekan. Ketika dorong ke atas, gaya gesekannya kemana? Gaya gesekannya ke bawah, karena berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, gesekannya di sini gitu ya. Gesekan. Gesekannya apa? Gesekannya statik. Kalau tepat akan bergerak, artinya seperti itu. Oke. Nah, ini ada gaya normal ke atas, normal benda gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa nih resultan gayanya berarti kan jumlah gaya ke atas berarti F min yang searah dengan arah gerak benda kita buat positif aja konvensinya, yang berlawanan negatif. Nah, berarti F min dikurangi apa? Dikurangi proyeksi. Di sini hati-hati, kita juga punya proyeksi gerak benda ke arah sumbu bawah ini. Nah, kan sudutnya di sini ya, sudutnya itu 60 derajat. Di sini 60. Berarti nah ke sini itu 60 juga. Sudutnya di sini 60. Ini 60 derajat. Kalau gitu
ini tuh seperti seolah-olah sumbu X yang seperti saya tadi jelaskan. Berarti ini tuh MG cos 60 atau 10 dikali cosinus 60. 10 ini dari mana? 10 ini adalah tadi M kali G ya beratnya. Nah, sementara di sini juga ada gaya proyeksinya ke arah bawah yang berlawanan dengan arah gerak benda, yaitu 10 kali sin 60. Gitu ya. Ini bisa saya nyatakan dengan istilahnya, ini kan W, yang ke bawah ini W. Nah, kalau ini W, berarti ini WX saya bilang gitu ya, kalau X-nya ini ke bawah. Nah, ini W, atau ini WY deh, nggak apa-apa. Ini WY. Nah, sementara ini adalah WX. WX. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat. Berarti F min berlawanan dengan WX kan? Berarti berlawanan dengan WX minus WX. Habis itu apalagi tadi minus Fs. Nah, gesekan statik itu sama dengan 0 gitu ya. Karena yang berlawanan ini kan yang ke atas. Jadi kalau saya gambarkan ulang, ini adalah F min ke atas, terus ada yang ke bawah itu ada 2, sorry, yaitu WX, terus yang ke bawah lagi ada Fs. Nah, kira-kira begitulah ya perlawanan. F min-nya dari 10 dikurangi WX-nya adalah 10 dikali sin. Ya, 10 dikali sin 60 dikurangi. Nah, gaya gesekan statis ini adalah mu S dikali gaya normal. Ke atasnya ada gaya normal, jangan lupa. Dan gaya normal ini sama aja dengan gaya berat benda yang ke bawah. Ya, karena jumlah resultan gaya ini kan arah sumbu X, sorry. Nah, jumlah resultan gaya Y ini sama dengan 0. Yang ke arah Y ini ada apa? N dikurangi WY. WY-nya adalah 10 cos, sorry. N dikurangi WY sama dengan 0. Kalau gitu N-nya sama dengan WY. Sama dengan WY itu adalah 10 dikali apa? Apa tadi? Dikali, sorry. Oke teman-teman, jadi ini tadi udah benar ya. Gaya minimumnya adalah 10, kemudian WX-nya adalah 10 kali sin 60. Dari mana WX-nya ini proyeksi dari MG ini ke arah sumbu X-nya di sini benda yang miring ya. Kemudian Fs-nya adalah mu S kali N, gaya normal. Gaya normalnya adalah ini WY. WY-nya adalah proyeksi dari gaya berat ke arah sumbu Y ini 10 dikali kosinus 60. 10 cos 60 itu 10 dikali setengah gitu ya. Nah, berarti ini tuh mu S dikali N. Mu S dikali N. Ingat kalau gaya gesekan itu Fs itu rumusnya adalah mu S dikali gaya normal. Nah, di sini gaya normalnya sama dengan WY, berarti kali 10 dibagi 2. Nah, ini sama dengan 0. Kalau gitu nih 10-nya bisa kita coret nih. Coret 10, 10, 10. Berarti, nah ini 1 dikurangi sin 60. Berarti 1 dikurangi sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Ya, akar 3 per 2 gitu ya. Sama dengan mu S dibagi 2. Oke. Nah, ini 2 dikurangi akar 3 per 2. Nah, ke sini aja lanjutannya. Berarti 2 dikurangi akar 3 bagi 2 itu sama dengan mu S dibagi 2. Nah, 2-nya bisa dicoret, berarti mu S-nya 2 dikurangi akar 3. 2 dikurangi akar 3 itu adalah 1,73 lah. Dihafal aja.
0,27. Oke. Nah, koefisien gesekan statik benda ini material ini adalah 0,27. Pertanyaannya bukan gesekan statik tapi gesekan kinetik. Koefisien gesekan kinetik ini pada umumnya mu k ini kurang dari mu s, ya. Kan gaya gesekan statik ini adalah kita punya Fs itu sama dengan mu s dikali n, sementara Fk sama dengan mu k dikali gaya normal. Gaya normalnya kan sama. Nah, kalau misalnya gaya gesekan pada umumnya kalau untuk material yang sama, setelah sebuah kan awalnya benda ini didorong, setelah didorong ketika gaya normal, gaya dorongnya ini lebih besar daripada gaya penahannya, gitu ya, lebih kecil, maksudnya lebih kecil dari gaya gesekan statiknya, maka benda ini akan diam, respan gayanya 0. Ketika sama, gaya minimumnya ini lebih besar, sama dengan gaya gesekan statik maksimum, maka tepat akan bergerak. Nah, itu masih berat, masih diam bendanya. Nah, ketika si gayanya udah lebih besar, ini kan gaya minimumnya 10, ketika gayanya udah lebih besar daripada gaya gesekan statik maksimum, maka bendanya udah bergerak. Ketika benda bergerak, maka ketika benda bergerak ke atas, maka yang bekerja adalah gaya gesekan kinetik. Gaya gesekan kinetik ini pada umumnya lebih kecil daripada gaya gesekan statik. Oleh karena itu, maka koefisien gesekan kinetik ini pada umumnya kurang dari koefisien gesekan statik untuk material yang sama, untuk bidang miring yang sama. Kalau gitu, koefisien gesekan kinetik yang kurang dari 0,27, yang mana yang paling dekat adalah yang A. Oke, gitulah kira-kira teman-teman. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal berikutnya, ya. Kita hapus dulu. Nah, soal yang terakhir ini tentang kombinasi antara pegas, kemudian bidang miring dan katrol, ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang terakhir tentang kombinasi dari tadi kita lanjutkan ya, tentang sekarang di sini kita punya sebuah mechanical system seperti ini, sudut kemiringan 30 derajat, bidangnya licin, jadi lebih mudah. Kemudian sistem berada dalam keadaan setimbang, artinya tidak bergerak gitu ya, diam aja sistemnya. Dan kemudian juga kita tahu di sini massa katrol dan massa pegasnya diabaikan. Nah, pertanyaan nanti, jika setiap massanya itu dijadikan 2 kali, maka jawabannya bagaimana nanti gitu ya, apakah si konstanta pegas dan perpanjangannya ini dijadikan 2 kali juga atau mana yang diubah gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya tinjauannya bisa kita lihat seperti ini. Ini kan M1 ini dia punya berat M1 kali G. Terus dia punya proyeksi ke arah geraknya di sini. Nah, terus proyeksi ke bawah, karena sudutnya 30 derajat, sudut 30 itu sama aja dengan sudut yang ini nih. Nah, 30. Ini 30 juga. Kalau gitu, ini M1G, ini M1G dikali cosinus 30. Nah, karena ke arah seperti itu. Kemudian proyeksi ke sini, itu adalah M1 dikali G
dikali sin 30. Bisa kita pelajari lagi yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, sebenarnya bisa kita sederhanakan. Di sini ada tegangan tali. Tegangan talinya ini sebenarnya ada 3. Di sini ada T1. Katakanlah ini T1. Kemudian ini tegangan tali T2. Nah, lalu di sini sebenarnya ada T3 di sini kalau mau. Tapi T3 ini sebenarnya tidak ada yang saling mempengaruhi, berarti saling menghilangkan. Udah aja T1 dan T2 gitu ya, biar mudah. Nah, T1 itu sebenarnya tegangan talinya sama. Nah, di sini aksi, kemudian ini juga reaksi. T1 juga nih. Gitu. Ini aksi reaksi ini T1 juga ke sini. Nah, sama-sama T1. T2 sebenarnya arahnya ke atas, ada juga yang ke bawah karena mereka aksi reaksi gitu. Kemudian ini beratnya adalah M2 kali G. Oke, sebenarnya ini sistemnya bisa kita lihat ada tiga buah sistem yang mudah. Ini katakanlah sistem 1 ya. Yang pertama, terus setelah kita buat sistem yang kedua. Yang kedua ini adalah sistem ini, katrol dengan tegangannya ya. Anggap aja ini sistem kedua. Oke, nah kemudian satu lagi yang ketiga ini nih. Nah, ini sistem yang ketiga. Oke, nah sekarang kita lihat dari sistem yang pertama, kita punya persamaan nih, yang ke bawah, arah geraknya kan ke bawah. Jadi kita asumsikan nih yang searah dengan arah gerak benda itu positif aja ya. Nah, yang berlawanan dengan arah gerak benda itu negatif. Kalau gitu, dari sistem yang pertama, kita lihat nih yang positif itu adalah M1 kali G kali sin 30. Sin 30 ini kan setengah. Jadi itu sama aja dengan setengah dikali M1 dikali G. Gitu. Nah, berarti ini sama dengan setengah dikali M1 dikali G. Gitu kan. Terus dikurangi tegangan tali. Ini yang ke atas kan tegangan tali T1. Nah, terus di sini ada T1-nya ini sama aja dengan gaya pegas. Nih T1 ini saling berlawanan. Saling berlawanan yang di sini tuh, yang ke kirinya, yang ke bawahnya adalah sama aja dengan gaya pegas. Jadi T sama dengan gaya pemulihnya. Gaya pemulih pegasnya adalah K kali X. Gitu gaya pemulihnya. Jadi kalau pegas kita tarik, nah kemudian dia akan melepaskan diri sendiri. Nah itulah namanya gaya pemulih dari pegas sama dengan K kali X. Konsep pegas kali X adalah perpindahan panjang, pertambahan panjang pegas ketika ditarik. Gitu. Nah, ini sama aja dengan T1. T1. Iya. Gitu. T1-nya sama dengan K kali X. Karena di sini kita punya dua buah T1. T1 yang atas. Oke. Ditambah T1 yang bawah. T1 yang bawah yang ini tuh sama dengan K kali X. Kalau T1 yang atas masih T1. T1 yang ada kaitannya sama dengan yang ini nih. T1 yang kaitannya dengan ini bisa kita cari belakangan. T1 yang bawah itu kaitannya sama dengan gaya pegas K kali X. Jadi bisa kita jadikan aja seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi T1 setengah mg itu sama dengan T1 ditambah T1 yang atas ditambah T1 yang bawah. T1 yang bawah sama dengan K kali X. Oke, itu dari persamaan 1. Nah, dari yang kedua gimana? Dari yang kedua tuh kita punya begini. Yang kedua ya. Nah, kita lihat nih, ini sepertinya kita punya sistem seperti ini.
sistem interpose seperti ini tuh, ini kan T1, kemudian ini kan massa tegangan gaya dikali porosnya. Dalam kesetimbangan itu yang ke arah kiri biasanya kita kasih tanda negatif. Yang ke sini biasanya negatif. Nah, yang di sini biasanya positif. Gitu ya, ini T2. Nah, ini porosnya dari pusat ini, T2 ini porosnya adalah berapa nih dari pusat ke sini? Nah, dari sini ke sini berarti kan 2R karena diameternya 4R, berarti ini tuh T2 ini 2R. Ya, harusnya lebih panjang, sorry. Nah, sementara ini sementara ini R gitu ya. T2 ini porosnya 2R, sementara T1 ini dia R yang ini ke atas. Oke. Dalam kondisi setimbang, perkalian antara gaya dengan porosnya atau momen gaya gitu ya, itu sama dengan yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Jadi atau positif T2 kali 2R sama dengan dikurangi dulu, nggak apa-apa, dikurangi T1 kali R sama dengan 0 gitu. Atau kita bisa lihat berarti T1 ini sama dengan, ini kita coret ya, coret R-nya, berarti T1 sama dengan, dari sini tuh T1 sama dengan 2 kali T2 dari hubungan yang kedua. Ya, dari hubungan yang kedua kita punya T1 sama dengan 2 kali T2. Oke, sekarang dari yang ketiga kita lihat nih, dari yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang searah gerak benda kan positif ke bawah, negatif. Berarti yang ke atas dikurangi ke bawah itu dalam keadaan setimbang, resultan gayanya juga sama dengan 0. Ini semuanya resultan gaya sama dengan 0 ya. Yang ke satu, jadi tidak perlu saya tuliskan dulu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini semuanya sebenarnya baik 1, 2 maupun 3 itu, sorry, ini baik 1, 2 maupun 3 itu kita menggunakan konsep jumlah gaya sama dengan 0 gitu. Nah, yang ketiga juga sama, berarti T2 dikurangi sama dengan T2 dikurangi M2G sama dengan 0, atau T2 sama dengan M2 kali G. Kalau gitu, dari 1 kita bisa udah dapat saja sekarang. Kita cuma menggunakan rumus yang pertama aja ya. Dari 1 kita punya tadi, kita kali 2 aja ya, persamaan satunya tuh kita kali 2 setelah disubstitusikan dengan nilai-nilai yang ada dari bagian 2 dan 3, berarti 2 kali setengah M1G berarti kan M1G. M1G, terus ya, T1 kita pindah ruaskan ke kiri, jadi min T1, T1-nya 2 kali T2. Berarti T1-nya 2 kali T2. T2-nya M2 kali G, berarti T1-nya apa? Dikurangi 2 kali, kan T1 2 kali T2, T2-nya M2 kali G, berarti 2 kali M2 kali G. Oke. Nah, ini sama dengan K kali X. Kalau saya punya sistem ini adalah sistem dalam keadaan setimbang. Kalau sistem baru misalnya M1 aksen yang baru kali G kurangi 2 kali M2 aksen gitu kali G sama dengan K kali X aksen. Nah, di sistem baru ini kita tahu katanya M1 aksen itu 2 kali M1, kemudian M2 aksen juga 2 kali M2. Jadi masanya jika setiap massa dijadikan 2 kali semula, maka perkalian K kali X yang aksen atau konstanta dikali perpindahan panjang pegas yang baru ini harus bagaimana? Kita masukin aja, berarti ini kan perbandingannya 1, 2, 1. Oke. Berarti gitu, kalau gitu kita punya sistem yang baru sekarang 2 kali M1G gitu kan.
sorry, di sini aja. Berarti 2M1G. Nah, terus dikurangi 2 kali M2 kan 2M2 yang lama, berarti dikurangi 4. Nah, M2G sama dengan ini harus berapa kali KX yang lama supaya perbandingannya 1, 2, 1. Oke. Sebentar. Oke, sepertinya kita ada sedikit kesalahan tadi. Kita lihat kembali ke sini. Nah, kalau bagian persamaan 1 dikali 2, berarti kan M1 kali G sama T1-nya kita pindah ruaskan ke kiri, jadi 2M2G. Nah, ini sebenarnya bukan 2. Kenapa? Karena kan T1-nya kan 2, T2-nya M2G, berarti 2 kali M2. G 2M2G ini sebelum kita kali 2, tapi kalau setelah kali 2 ini jadinya 4 ya, ini 4 nih. Oke, dikurangi 4M2G, nah terus ini sama dengan 2 kali KX. Oke, kalau gitu nah sistem yang dalam kesetimbangan ini kan sistem persamaan dalam kesetimbangan ya, persamaan M1G dikurangi 4 2M2G itu sama dengan 2 kali KX. Ini mereka dalam keadaan setimbang. Kalau saya punya sistem baru, berarti dalam bentuk yang sama M1 aksen dikurangi M2G dikurangi 4 M2 aksen sama dengan 2. Di sini 2 kali K aksen, 2 kali KX aksen. Nah, gimana caranya supaya tetap setimbang? Berarti kan ini jadi 2M1 dikurangi, ini 4 bukan 4. Karena kan 4 kali 2. Kan M2 aksennya berarti 2 kali M2, berarti 4 kali 2 M2. Berarti ini tuh sama dengan 8 M2G. Nah, sama dengan ini kan jawabannya harus 4 KX. Kenapa harus 4 KX? Karena 2 banding 8 banding 4. Ini perbandingannya harus 1 banding 4 banding 2. 1 banding 4 banding 2. Ini 1, 4, 2. Ini kan 2 banding 8 banding 4. Sama, supaya perbandingannya jadi 1, 4, 2 dalam keadaan setimbang. Berarti supaya 4 KX, maka si K aksen perkalian dari K aksen X ini harus sama dengan 2 kali KX yang lama gitu. Ya enggak, supaya jadi 4 gitu. Karena kan kalau ini 2KX berarti ini kita buat jadi 4KX di sini. Oke, kalau gitu K aksen kali X aksen yang lama yang baru itu harus sama dengan 2 kali 2, atau perbandingannya bisa kita buat seperti ini, K aksen X K aksen dikali X aksen yang lama, yang baru dibagi K aksen dibagi X aksen yang lama itu harus 2. Artinya apa? Bisa kita nyatakan kalau K aksennya ini sama dengan 2 kali K1, terus X-nya tetap X aksen sama dengan X. Oke, nah jawabannya ini. Jadi konstanta pegas yang baru kita jadikan 2 kali, sementara pertambahan panjangnya itu adalah tetap. Dalam hal ini jawabannya bisa kita lihat mungkin ada di yang mana. Konstanta pegasnya menjadi 2 kali, sementara pertambahan panjangnya tetap. Bisa kita jawab dengan jawaban E. Ya. Oke, itu dia pembahasan soal tryout mekanika yang terakhir di soal ini. Karena soal berikutnya itu hanya membahas tentang soal yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal
melihat aja video-video yang sudah saya bahas di materi sebelumnya ya. Tidak perlu khawatir. Saya kira untuk bagian mekanikanya sudah kita anggap selesai. Oke, semoga video kali ini cukup bermanfaat bagi kita semua. Ya, ini saya pas-pasin lagi, kurang pas sedikit. Oke, kira seperti ini tadi. Demikian terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. CLC Scholar 2021. Semoga lulus di UTBK-nya.